Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat bersama tentara Amerika Serikat melakukan latihan tempur bersama di Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD di perbatasan Batu Raja dan Martapura. Latihan yang akan berlangsung hingga 14 Agustus nanti diketahui merupakan latihan tempur terbesar dalam sejarah Indonesia dan Amerika. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat bersama tentara Amerika Serikat terjun dari pesawat C-17 tepat di kota Martapura. Pesawat C-17 yang diterbangkan langsung dari Guam bagian barat Samudra Pasifik Amerika Serikat ini untuk mengepung kota tersebut. Penyerangan personil terjun payung ini merupakan salah satu rangkaian latihan bersama Garuda Shield 15. Dalam latihan ini dibuka langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Komandan Angkatan Darat Pasifik Amerika Serikat Jenderal Charles A. Flynn. Jenderal Andika mengatakan Garuda Shield ke-15 merupakan latihan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan Amerika Serikat dibandingkan 14 kali latihan bersama sebelumnya. Bahkan dalam latihan ini seluruh peralatan tempur canggih milik TNI AD dan Amerika dikerahkan untuk meningkatkan skill prajurit. Sementara itu, Komandan Angkatan Darat Pasifik Amerika Serikat Jenderal Charles A. Flynn mengapresiasi terlaksananya Garuda Shield tahun ini, sebab selain meningkatkan hubungan bilateral antara negara juga sebagai upaya meningkatkan pertahanan internasional. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Pemirsa, guna memastikan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Panca Wijaya Akbar melihat langsung salah satu lokasi kebakaran termasuk penanganan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Rabu sore kemarin. Sementara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Ogan Ilir dalam beberapa hari terakhir sudah mencapai luas 100 hektar. Dalam peninjauan di salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Rabu sore kemarin, Bupati Panca didampingi oleh Kapolres AKBP Yusantio Sandi, Kepala BPBD Arda Munir, dan sejumlah pejabat lainnya. Di lokasi, Panca menyaksikan langsung penanganan kebakaran lahan oleh para petugas dari BPBD Manggala Agni dan TNI Polri. Diakui Panca, penanganan kebakaran lahan tidaklah mudah apabila sudah meluas seperti saat ini, sebab karena suhu 3 hari terakhir yang masuk musim kemarau, luasan kebakaran di Ogan Ilir sudah mencapai 100 hektar. Oleh sebab itu, jelas Panca harus ada kesadaran seluruh masyarakat dan bukan lagi waktunya untuk saling menyalahkan. Panca menambahkan tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Manggala Agni dalam beberapa hari terakhir telah berjibaku bahu-membahu untuk memadamkan api agar tidak meluas. Selain 16 pompa air, 10 motor, dan heli bom air juga sudah disiagakan. Jadi mulai dari Mei ya, sudah ada 30 titik api dari bulan Mei sampai dengan hari ini, tapi 2 hari belakangan meningkat hampir 2 hari ini 100 hektar, kemarin 70, hari ini 30 hektar. Kami dari pemerintah kabupaten yang membangun komunikasi dengan Polres dan dinas terkait yang secara bersama-sama dan juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Jujur pemerintah, polisi tidak bisa bekerja sendiri, butuh kesadaran dari masyarakat, bukan saja di Kabupaten Ogan Ilir, tapi juga dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Mohon bantuannya, kita sama-sama menyadarkan masyarakat. Dan yang sedihnya lagi, kita belum selesai ya pandemi corona, jangan sampai ini jadi masalah berikutnya di mana pandemi COVID belum mereda. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Aksi mulia terus dilakukan Rumah Zakat. Teranyar lembaga sosial ini Selasa kemarin menyalurkan 5 set wakaf Al-Quran Braille kepada para santri dari Yayasan Netra Mandiri yang berada di Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Palembang. Bantuan tersebut kian membuat semangat para santri yang semuanya penyandang disabilitas netra dalam membaca ayat suci Al-Quran.
Wajah bahagia tampak di wajah para santri Yayasan Netra Mandiri saat menerima kedatangan relawan rumah zakat. Apalagi kedatangan tersebut juga membawa buah tangan bantuan para dermawan berupa 5 set Al-Quran Braille. Dalam kunjungan yang dilakukan Selasa kemarin tersebut, setidaknya 5 set Al-Quran Braille dibawa relawan rumah zakat untuk para santri Yayasan Netra Mandiri. Memang di tempat ini tengah belajar mengaji 10 orang santri. Namun karena mereka penyandang disabilitas netra, maka agak kesulitan untuk membaca Al-Quran pada umumnya. Sehingga bantuan wakaf Al-Quran Braille yang sengaja dicetak dengan huruf-huruf timbul semakin mempermudah para santri dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada tim rumah zakat, Ustadz Ahmad Musoli, pengajar sekaligus pengurus Yayasan Netra Mandiri, menjelaskan bantuan wakaf Al-Quran Braille merupakan suatu berkah bagi para santri. Sebab Al-Quran cetakan khusus itu akan semakin memudahkan para santri yang disabilitas netra menimba ilmu di Yayasan Netra Mandiri. Menurut Ustadz Ahmad Musoli, para santri diajarkan membaca Al-Quran mulai dari nol, karena rata-rata belum pernah belajar. Mulai dari mengenal huruf dan membacanya, baru mengenal tajwidnya. Saat ini para santri sudah bisa membaca Al-Quran. Ustadz Ahmad Musoli juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para donatur rumah zakat yang telah berwakaf Al-Quran Braille. Dia berharap para donatur dan rumah zakat diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dari Allah. Yang dalam kesempatan hari ini, teman-teman kita dari rumah zakat telah menyerahkan bantuan Al-Quran Braille sebanyak 5 set untuk kami di Yayasan Netra Mandiri ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang diserahkan ini akan membawa manfaat, akan membawa keberkahan bagi kami para tunanetra, sehingga kami semua dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi, dapat mengamalkannya, dapat mengajarkannya ke sesama teman-teman kami tunanetra. Sementara itu, saking bahagianya mendapat Al-Quran Braille, Riki, salah satu santri, langsung membacakan ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Mulk, ayat 1-7 di depan Ustadz Musoli. Reporter dan juru kamera, tim rumah zakat melaporkan untuk palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapolda Sumatera Selatan Profesor Dr. Eko Indra Heri meminta maaf kepada masyarakat terkait kegaduhan dana hibah sebesar 2 triliun rupiah. Jenderal Bintang 2 ini juga mengakui kesalahannya karena kurang teliti mengecek keberadaan uang untuk penanggulangan COVID-19 di Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan, Profesor Dr. Eko Indra Heri secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait kegaduhan yang terjadi akibat dana hibah sebesar 2 triliun rupiah yang diiming-imingi mendiang keluarga Akiditio. Selain itu, Jenderal Bintang 2 ini juga meminta maaf kepada Kapolri, anggota Polri, Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam 2 Sriwijaya, dan Rem 044 Garuda Dempo atas kejadian tersebut. Diakui Kapolda, kegaduhan yang terjadi tidak terlepas dari kesalahannya, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai dana hibah 2 triliun rupiah tersebut. Akibat kekurangan hati-hatiannya sehingga terjadi masalah tersebut. Dirinya mengaku tidak mengenal Herianti, orang yang menyerahkan secara simbolis dana hibah tersebut, namun dia mengenal mendiang Akiditio dan anaknya yang bernama Ahok saat bertugas di Aceh Timur. Kapolda menjelaskan insiden ini berawal dari informasi yang diberikan Kandinke Sumsel, Lesti Nuraini, yang mengatakan ada donatur akan memberikan bantuan untuk COVID-19 melalui dokter keluarga mendiang Akiditio, Profesor Dr. Herdi Darmawan. Dalam diskusi tersebut, Herianti mengaku uang tersebut ada dalam berbentuk cek. Namun belakangan terakhir pihaknya membentuk tim mencari kebenaran dana tersebut. Namun hingga kini dana itu belum ada. Saya secara pribadi maupun sebagai Kapolda tentu memahami bahwa minggu ini kita terkuras dengan permasalahan dana untuk Akiditio. Oleh karena itu, pada pagi ini saya secara pribadi dan
Indonesia, khususnya juga kepada Bapak Kapolri dan para utama Polri, para anggota Polri Indonesia, juga kepada masyarakat Sumatera Selatan, para tokoh utama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, wabil khusus kepada Bapak Kopinda, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, kemudian juga dari yang lain yang tentu juga ikut terlibat atau dilibatkan dalam minggu-minggu ini. Kegaduhan yang terjadi ini dikarenakan kelemahan saya sebagai individu, sebagai manusia biasa. Itu sekali lagi kami mohon maaf. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.